Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Fikri, kelas TKJ 1, kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang dalil, pengertian dan dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Asas pokok keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu apa yang mendasari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Dasar yang melandasi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokoknya akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain Dia adalah sesembahan yang batil dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal badilu wa anna Allahu wal aliyul kabir." Sesungguhnya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifatnya agar menjadi mukmin sejati. Dengan modal iman inilah kita akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimin alaihi wa fa'ahkum bainahum bima anjalallahu wa la tabi'ah wa hum amma jaga minal haqqi." Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Jangan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kitab-kitab yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah SWT tersebut diturunkan pada masa yang zamannya berbeda-beda. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan
dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Zaman dan keadaan umat pada waktu itu, marilah kita renungkan apa jadinya jika waktu itu ini jika mana tadi jadinya kita menaiki kendaraan di jalan tidak apa jadinya jika kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar atau tenaga dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga halnya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan kemudian tersesat. Oke, demikian video dari saya tentang pengertian dan dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.